Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya serta taufik kepada kita bersama di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita hadir kembali dalam majelis pekanan, meskipun saya silaturahim bulanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis yang penuh berkah. Kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar dijaga istiqomahnya. Istiqomah ini yang paling berat. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari majelis ini, ampunan Allah, kasih sayang, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Sehat ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, selalu optimis dan berharap kepada Allah. Kita doa yang baik-baik ya, meskipun cuaca dah mulai berasap, tenggorokan dah mulai terik nih ya, ngobrol panjang-panjang langsung kering. Alhamdulillah. Tapi keadaan apapun orang yang beriman tetap alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah. Lagi sempit juga alhamdulillah. Itu nikmat jadi orang beriman selalu bahagia. Kenapa? Karena kita yakin mau senang mau susah tetap dapat pahala. Betul nggak, Bu? Ya, kita ini kalau senang syukur, maka insya Allah pahalanya bertambah, rezekinya juga ditambah. Nikmat kalau disyukuri, insya Allah akan melimpah. Tapi kalau kita dapat musibah, kita mendapatkan yang susah pun, asal kita sabar. Nah, kuncinya apa, Bu? Sabar. Mudah untuk diucapkan, betul nggak, Bu? Sekali diuji, nangis juga itu ya. Sekali diuji, banyak juga kita yang ngeluh. Salah satu nggak apa-apa, Ibu, kalau keluhannya kepada Allah, mengadunya kepada Allah, jangan ngadu sama Manu. Kenapa, Bu? Nggak menyelesaikan masalah. Kalau kita ini ngadu kepada sesama, adalah kita dapat celahan ibu ini mah nggak sabar lah, Bu. Padahal yang bilang sabar pun juga nggak sabar juga kadang-kadang ya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan majelis ta'lim seperti inilah yang selalu mengingatkan kita. Kenapa kita kumpul? Nada lain, menguatkan iman. Kenapa iman itu penting? Karena memang kita ini dalam ujian. Orang diuji itu mesti harus selalu apa, Bu? Selalu terjaga kita. Itu namanya diuji. Diuji itu nggak bisa tidur kita. Yang namanya selama hidup, orang yang beriman memang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangnya dan kena hisab, ya susahnya pun kalau tidak kita syukuri kena hisab. Kalau kita tidak sabar, maka nggak ada lain kecuali pilihannya bagi orang yang beriman, insya Allah selalu senantiasa kuatkan hati. Nah, ternyata bertemunya orang-orang yang beriman seperti ini insya Allah saling menguatkan. Maka bersyukurlah ibu-ibu kalau kita punya komunitas pengajian. Ya, jadi kita ini kalau punya kumpulan pengajian, jadi jangan beban saya menjadi beban. Bukannya kita malah senang.
Kadang-kadang bapaknya habis, Pak Ustadz, kalau kita datang pengajian suruh infak, ya Allah. Hanya gara-gara infak itu yang mau datang. Padahal infak itu ibu-ibu sekalian untuk apa? Nambah berkahnya rezeki. Nggak penting mau besar, alhamdulillah ya. Tapi kita ini dikasih oleh Allah peluang, kesempatan. Allah itu nggak mengukur besar kecilnya, ya kan? Yang penting asal 100 juta ikhlas, alhamdulillah ya. Kan nggak harus penting ikhlas. Kadang bapak, saya sering dapat, Pak Ustadz, habis kalau kita ini punya komunitas pengajian suruh infak berapa sih? Bukan nggak ditentukan. Masya Allah. Ya, pada rezeki Allah ini, Allah pun ketika ngasih kita nggak berhitungan, dapat ya. Allah ketika memberikan kita tidak pernah berhitung. Maka mudah-mudahan kita jadikan pertemuan kita seperti ini. Pertama silaturahim, yang kedua tadi kita belajar ngaji, meningkatkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tangganya surga. Kita katanya maunya surga paling tinggi atau rendah, Bu? Tinggi. Tentu semuanya nggak pengennya rendah. Ternyata kuncinya Quran. Ya, kalau kita makin dekat dengan Al-Quran, kedudukan kita juga makin tinggi. Kenapa ibu sekalian? Al-Quran berkah. 1 huruf 10, bayangkan. Itu tadi berapa huruf? Ada yang bisa ngitung nggak, Bu, tadi? 1 ayat itu berhuruf-huruf, Pak Ustaz. Pening kepala kita kalau ngitung. Makanya kita itu diberikan oleh Allah peluang, kesempatan, keberkahan. Ibu-ibu, kalau kita ini punya jamaah pengajian seperti ini, insya Allah ya, kita senantiasa terjaga. Jadi kenapa yang memberkahi kita ini yang duduknya begini nih? Kenapa kata Nabi SAW, semua dunia ini dilaknat? Maksudnya apa? Dekat dengan kemurkaan Allah. Kalau kita nggak mendapatkan fasilitas kebaikan, kira-kira kita di mana? Kalau tidak kita nauzubillah ya, berbuat yang sebaliknya. Kalau nggak baik berarti kan buruk, kan gitu kan. Kalau nggak buruk, kadang-kadang kita ini waktu berjalan hilang tanpa ada sesuatu nilai tambah. Nilai tambah, nganggur, alias waktu kosong. Nggak ada amal dunia, nggak ada amal akhirat. Akhirnya kita cari kerjaan lain. HP dimainin. Dari habis asar, HP sampai maghrib nggak terasa. Apa, Bu? Ibu sibuk benar, Bu? Ya, Pak Ustaz. Sibuk jawab orang. Ya, kalau kita ini hidup habis untuk ini, habis juga ya. Padahal kalau kita diberikan kesempatan, alhamdulillah, sepekan sekali, 2 pekan sekali. Ini cara Allah untuk memberkahi hidup kita. Sebab umur kita yang kita gunakan dalam ketaatan. Dan amalan ibu-ibu kalau semakin besar dampaknya, maka insya Allah akan semakin tinggi nilainya. Nah, majelis ilmu ini majelis yang berkahnya banyak. Makanya kenapa Nabi SAW 1 kali kita datang 1 ayat lebih baik daripada onta merah. Ya kan, kata Nabi ketika bertanya kepada salah seorang sahabat, kau kalau pulang dari masjid belajar 1 ayat saja, maka insya Allah pahalanya itu lebih baik. Lebih baik, bukan sama, lebih baik dari apa ya Rasulullah? Onta merah. Onta merah dulu simbol kekayaan di zaman Nabi. Orang kaya kalau di zaman Nabi itu punya namanya onta merah. Itu kendaraan paling mahal di zamannya. Kira-kira kalau dikonversikan, Nabi tahu sekarang apa? Fortuner ke apa? Innova, mungkin nanti akan katakan Alphard, okay? Ibu-ibu belajar 1 ayat, andai kata Rasul atau ada Alphardnya, maka insya Allah lebih baik daripada Alphard. Lebih baik daripada Alphard, Pak Ustaz. Alphard itu berapa? 1M lebih harganya. 1 ayat kita ini belajar. Nabi itu motivasi kita sampai seperti itu. Maka berkahnya ini banyak. Maka mengapa kalau kita datang ke majelis ilmu, majelis taklim, minimalnya kita dapat 4 kan? Tenang, 1. Yang kedua ampunan. Yang ketiga insya Allah doanya malaikat. Yang ketiga insya Allah mudah jalannya ke surga. Dimudahkan jalannya ke surga. Maka orang-orang yang dekat dengan ilmu, dekat dengan surga. Mau masuk surga tapi nggak mau belajar, dari mana?
Tidak ada. Maka insya Allah ibu-ibu sekalian, kuncinya kita selalu menyemangati dalam hidup ini. Karena ketika ujian ibu-ibu sekalian, sama ya ujiannya, tapi orang mensikapinya itu beda. Ada orang yang ujian hidupnya sebenarnya berat, tapi kenapa dia happy saja begitu, tenang, tetap senyum, tetap optimis. Tidak ada raut muka misalkan, ih, macam orang nggak punya semangat. Apa yang bedakan? Padahal ada orang yang mungkin ujiannya biasa dan pengen mati ya urusannya. Ini karena satu, karena dia punya keterampilannya, punya ilmunya. Nah, punya ilmunya. Kita ini kalau punya ilmu tenang saja. Ibu-ibu kalau orang punya ilmu, nyebur di Sungai Kapuas, tenang saja walaupun dalam. Saya nggak pandai berenang, bisa sikit-sikit ya. Tengok kolam yang mungkin nggak seberapa ada ketakutan gitu kan, karena nggak punya ilmunya. Pokoknya kalau nggak punya ilmunya itu takut kita. Maka ibu-ibu di dunia ini, kalau kita nggak pakai ilmu agama, maka kita akan cemas, lebih banyak takutnya, was-was, makin susah kita dalam hidup ini ya. Betul nggak Bu? Makin cemas itu kita makin datang yang kita takutkan. Itu kuncinya begitu. Qalu innama ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun. Apa itu Pak Ustadz artinya? Itu kan artinya kesialan. Orang kadang takut sesuatu, takut sial, takut mati, apalagi Bu? Takut miskin, ya kan? Takut, banyak takutnya. Makin kita takuti, makin yang kita takutkan itu datang mengambil kita. Itu maknanya innama ta'irukum, sesungguhnya kesialanmu itu ma'akum, sumbernya kalian. Itu surat Yasin itu. Maka mengapa kita ini nggak boleh takut sesuatu yang nggak ada dasarnya. Takut sih manusia, boleh nggak kita takut? Boleh, asal masih standar. Maksudnya bagaimana? Ya kita ini rasa takut kita tidak mendorong untuk melakukan maksiat, tidak mendorong kita untuk ibu sekalian istilahnya itu ya kita kehilangan kendali. Jadi banyak orang takut akhirnya pergi ke dukun, kira-kira begitu. Orang takut akhirnya percaya dengan mitos. Minimalnya orang takut ini kadang-kadang jadi dia suuzon kepada Allah. Ya itu, dia suuzon kepada Allah. Ini karena kurangnya ilmu. Tapi kalau kita memiliki ilmu, ternyata nggak perlu kita khawatirkan. Apa sih yang biasanya ditakutkan? Takut ini Pak Ustadz, takut rezeki. Nah ini paling sering ya, nggak kebagian rezeki. Orang beriman itu nggak ada yang takutkan. Karena apa ibu-ibu sekalian? Tetap tenang karena yakin rezeki itu sudah diatur. Tapi Pak Ustadz, apa tapinya Bu? Nggak ada tapi-tapian. Ya kan? Kan harus berusaha. Betul. Nah itu yang penting itu usaha ya. Jadi syariatnya untuk kita itu adalah usaha saja. Selebihnya kembalikan kepada Allah. Nah, kira-kira begitu orang yang beriman itu. Maka kita kan dianjurkan kalau urusan rezeki, yang penting kalian usaha, selebihnya serahkan kepada Allah. Innamal usri yusra. Innamal usri, sesungguhnya bersama kesulitan ada. Dua kali kan diulang. Memang betul. Hidup ini kan begitu. Ada kesulitan, tapi setiap kali ada kesulitan pasti, kira-kira begitu. Pasti. Nah itu yang harus yakin. Ada kemudahan. Bagaimana kita merubahnya? Kan kita yang berubah. Sekarang ini susah Pak Ustadz. Kenapa? Banyak utang. Rezekinya kurang lancar. Susah Pak Ustadz lagi sakit. Susah Pak Ustadz lagi macam-macam ada masalah dalam hidup kita. Maka Allah ingatkan, insya Allah akan ada kemudahan. Tapi apakah kita tinggal diam? Tidak. Maka ayatnya teruskan. Bagaimana merubah kesulitan jadi kemudahan? Bagaimana merubah musibah jadi apa? Musibah dirubah menjadi nikmat. Bisa dirubah. Maka yang pertama Allah arahkan, fa'idha faroghta fansab. Oh itu ke Pak Ustadz. Apa maknanya fansab? Fansab itu ibu-ibu sekalian, kerja yang sungguh-sungguh.
cari jalan keluar yang serius. Fansop itu berdetik-detik kita dalam berusaha. Jadi ternyata tidak boleh kita berpangku tangan, nunggu nasib, pasrah menyerah tanpa ada ikhtiar. Itu yang salah. Namanya tawakul. Apa Bu? Nah, bedakan dengan tawakal. Kalau tawakul itu berpangku tangan, nunggu nasibnya berubah. Mana ada orang berubah? Orang misalkan Bu, kita lapar Pak Ustadz, itu makan lah. Dan kalau memang Allah takdirkan kenyang-kenyang ya, sampai mati pun akan lapar kita. Gak bisa, harus ada usaha kan. Minimal tangan mengkais, kan begitu kan. Itu mulai masak. Itulah dalam hidup. Nanti di surga baru kita ingin langsung datang, kan begitu. Tapi selama kita di dunia, ini ada namanya hukum sebab akibat. Maka kita diarahkan oleh Allah untuk fansop. Fansop itu syariatnya. Kita sakit, maka silahkan kita usaha ikhtiar mencari kesembuhan. Nah gitu. Jadi itu bagian dari syariatnya. Tapi Allah pun ingatkan, dalam kesungguhan ikhtiar kita, jangan lupa wa ila rabbika far. Oh, itu bedanya orang beriman. Wa ila rabbika farghab. Selalulah engkau punya harapan. Farghab itu miliki harapan, selalu optimis, husnudzan kepada Allah, jangan buruk sangka. Itu namanya farghab. Gantungkan harapan, selalu berdoa, jaga hubungan. Kita meminta kepada Allah. Kira-kira orang yang beriman ikhtiarnya itu double begitu danda. Kita lakukan ikhtiar yang mampu kita lakukan, tapi dikuatkan hubungannya kepada Allah. Ini bedanya kalau orang nggak beriman, mati-matian banting tulang, tapi lupa jaga hubungannya kepada Allah. Sholatnya enggak, doanya enggak, amal ibadahnya enggak. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya akan diperbudak oleh dunianya. Letih jungkir balik, tapi rezekinya sesuai dengan yang ditetapkan. Nah kan? Rezekinya sesuai dengan ditetapkan. Ada orang yang cerdas, bahwa hidup ini ada ikhtiar yang kita lakukan, kita niatkan jadi ibadah, nah kita juga mohon kepada Allah. Maka kita mendapatkan dua kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah ini karena ilmunya. Jadi orang yang belajar ilmu seperti ini, maka kita ditanamkan. Kenapa kita tidak perlu gelisah, susah? Ya, masalah rezeki misalkan. Karena rezeki bukan di tangan kita, rezeki di tangan Allah. Wa fis samai rizqukum. Di langit rezekimu. Surat Ad-Dariyat itu ya. Jadi rezeki kita itu di langit. Bagaimana caranya? Mintalah dengan yang di, jangan kau hinakan dengan yang di bumi. Kira-kira begitu maknanya. Para ulama di tafsir itu, apa maksudnya? Rezekimu di langit, kita suruh naik ke langit ke? Enggak. Kita diperintahkan untuk minta yang di langit. Kalau minta itu dengan yang di langit. Jadi jangan kau rendahkan. Ada orang ibu-ibu sekalian, karena ingin katanya mendapatkan rezekinya, sampai dia merendahkan diri. Jadi, kepada apa? Minta kepada manusia. Manusia makin diminta, makin enak kata orang begitu, ibu ini. Nah, kira-kira begitu kan? Kita ini manusia, kalau makin kita mengeluh kepada manusia, manusia itu bukan makin suka. Tapi kalau kita mengeluh kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala paling mencintai mendengarkan keluhan kita. Kadang-kadang kita ini Bu, diuji dalam hidup itu sekedar Allah ingin dengar keluhan kita. Maka banyak-banyaklah kita ini mengadu dalam keadaan lapang maupun sempit. Ibu-ibu, kalau kita ini pandai mengadu kepada Allah dalam keadaan lapang, kata Nabi SAW, jadi dalam hadis Arba'in An-Nawawi ya, dicantumkan, Nabi SAW itu berpesan, ta'arrafir rakha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah. Nah, kita ini kalau pada saat lapang, kenalkan dirimu kepada Allah. Maknanya bagaimana? Saat lapang banyak syukurnya. Saat lapang kita ini banyak ibadahnya. Saat lapang kita itu banyak doanya. Kita menambah
doa, menambah amal pada saat-saat lapang. Ya arifka fi syiddati, maka ketika nanti kita dalam kesulitan, Allah segera entaskan. Allah akan mengenalimu. Kapan itu? Kalau kita saat lapang selalu mengenalkan kepada Allah. Ini orang yang paling bersyukur. Maka ibu-ibu sekalian, kita ini kalau saat lapang tetap terjaga, maka waktu susah insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan menjaga Allah itu pada waktu susahnya. Kadang-kadang kita ini kan kenal Allah kalau lagi ada masalah. Nah, kita ada musibah, baru kita coba mendekati Allah. Nggak salah, cuma kurang sempurna. Nah, orang yang beriman itu kan ibu-ibu jaganya istiqomah. Mau lapang, mau sempit, dia senantiasa mendekatkan diri kepada. Ketika lapang ditambah amalnya. Untuk apa? Syukur nikmat. Macam Nabi ketika beliau menambah rakaat sholat malam sampai bengkak-bengkak, ditanya Aisyah, Allah kan sudah ampunkan, aku ingin jadi hamba yang bersyukur. Jadi waktu kita lapang, tunjukkanlah kepada Allah, dijaga sholatnya, dijaga Qur'annya, dijaga zikir pagi dan petangnya. Pokoknya amal soleh yang kita jaga, walaupun mungkin 2 rakaat, 3 rakaat, atau 1 halaman, 2 halaman, tapi terus menerus dijaga. Gak kenal apa lapang mau sempit. Nah, begitu. Mudah-mudahan saat kita sulit, saat kita lagi sedang dalam masalah, Allah tetap jaga. Allah tetap mengenali kita. Boleh jadi dengan cara apa? Oh, ini hambaku lagi sedang susah. Ini suara. Biasanya ibu-ibu kalau kita lagi sedang susah, normalnya kita pasti lebih banyak doanya. Gimana? Manusia itu kalau lagi sedang masalah, hatinya lebih lembut, ya, mudah untuk berdoa kepada Allah. Betul nggak, Bu? Ya, kita ini kalau lagi sedang masalah, doanya panjang, sholatnya khusyuk, baca Quran sambil nangis, bener. Masya Allah, luar biasa. Makanya sering-sering jadi dapat masalahnya. Nah, itu, enggak juga Pak Ustadz. Iyalah, betul. Ya, jadi Allah itu langsung kenali, ini suara nggak asik, ada apa ya? Maka boleh jadi yang pertama, kita akan segera untuk diselesaikan. Nah, diselesaikan oleh Allah kesulitan kita. Kenapa? Karena kita mengenali Allah saat lapang. Itu kira-kira makna hadisnya itu begitu. Kalau kita pandai mengenal Allah saat lapang, lagi sedang sehat, lagi sedang kaya, lagi sedang lapang, lagi sedang kita ini masih ada nikmat, maka insya Allah waktu sakit, waktu susah, waktu sempit, ini kita mudah dikenali Allah, segera untuk diselesaikan masalah kita. Atau yang kedua, ibu-ibu sekalian, mungkin tidak dalam bentuk masalah itu langsung diangkat, tapi ada pertolongan yang lebih utama lagi. Apa itu? Kita tetap diberikan kekuatan dan kesabaran. Nah, ada orang ketika dapat musibah tidak sabar. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya disebutkan jazua, jaza. Di surat apa itu? Surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta selalu banyak berkeluh kesah. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa musibah jazua. Apa itu jazua? Banyak keluh kesahnya seperti orang putus asa. Tapi kalau dapat wa idza massaul khairu, kalau dirubah oleh Allah menjadi kelapangan, kenikmatan, kekayaan, manu'a. Apa itu manu'a? Orangnya pelit benar dengan Allah, gak pernah kenal dengan Allah, lupa dengan siapa yang memberikan jalan keluar. Manusia begitu. Dan ini dua sifat yang sama-sama hina. Saat lapang lupa dengan Allah, saat sempit banyak keluh kesahnya sampai putus asa. Nah, maka boleh jadi pertolongan Allah, masalahnya itu mungkin tidak langsung kelihatan, tapi kita diberikan kekuatan, keteguhan, kesabaran, tetap husnudzan, maka ini rezeki yang luar biasa. Rezekinya siapa? Para ulul azmi. Nabi-nabi, para utusan yang 5 itu ulul azmi. Kenapa disebut dengan ulul azmi? Karena sabarnya.
Maka kata Nabi, tidak ada nikmat yang lebih utama yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba selain sabar. Selain sabar. Dan itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang putus asa ketika ada masalah, nyalah-nyalahkan Allah, tapi dia tetap menerima, redo, qanaah. Dia berusaha tetap ikhtiar, tegar, mintanya kepada Allah. Ini maknanya hamba ini akan terus meningkat derajatnya. Karena kalau dia diberikan kesabaran, maka dia diberikan sifat-sifatnya ulul azmi. Ya, sifatnya ulul azmi. Nabi-nabi kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita sabar. Nah, kira-kira ini maknanya pentingnya kita selalu belajar, kita dekat dengan ilmu, maka kita punya keterampilan hati, ya, dalam menata diri, dalam berusaha menjaga istiqomah dalam hidup, karena memang tidak mudah. Ya, ibu-ibu sekalian, berat ini kalau kita tidak punya ilmunya. Nah, ilmunya dalam hidup, maka manfaat pertama yang mesti harus kita atau yang kita dapatkan dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, ya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus akan menguatkan hati, meneguhkan jiwa kita, membangun ketenangan di dalam kehidupan. Maka kita ini bahagia walaupun mungkin ada masalah, tetap bahagia, digembirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian, saya berikan kesempatan langsung saja biar ada kita diskusi tanya jawab. Nanti kalau saya banyak bicara, ibu-ibu gak ada waktu untuk berbicara ya. Tidak banyak bicara, nah ibu yang banyak bicara sekarang ya. Alhamdulillah. Silakan ibu-ibu, saya hanya menjadi pemantik, pembuka. Mudah-mudahan kita sama-sama sharing ya di antara kita. Silakan. Ada, silakan ibu. Oh, mana dulu? Alhamdulillah. Boleh saya sambil minum bu ya? Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya di luar ini ya Ustaz ya. Kemarin saya itu pengalaman ke luar negeri itu sholat pada maghrib dan isya itu membaca kunut itu untuk apa ya Ustaz? Boleh tanya ibu, pergi kemana bu? Oh, ke Brunei. Ada kunut di waktu zuhur maupun juga di waktu maghrib isya ya. Maghrib dan isya. Ya, ibu sekalian, makna kunut itu apa sih? Kunut itu artinya berdiri lama untuk berdoa. Itu makna kunut asalnya itu. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Itu ada dalam surat Az-Zumar. Tidakkah orang yang berdiri lama, yang dipuji oleh Allah dalam ayat itu, berdiri lama di waktu tengah malam karena dia berharap dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna kunut disebut kunut itu karena kita berdiri untuk berdoa. Jadi kapan biasanya? Umumnya madhab ada yang melakukannya adalah setelah kita i'tidal, sebelum kita sujud. Itu Nabi kadang lakukan itu. Ada juga madhab Maliki, ini biasanya kalau mereka sebelum ruku. Ya, kalau kita ke Maroko, ke daerah-daerah sekitar Syria dan sekitarnya, ada kunut, tapi kunutnya itu habis baca surat. Nah, sebelum ruku itu ada. Jadi ada juga yang seperti ini, perbedaan madhab. Tapi intinya kunut itu maknanya adalah berdiri lama kita untuk berdoa. Dan ini salah satu di antara tempat di dalam sholat yang kita dianjurkan untuk berdoa. Kapan itu? Di antara yang paling utama adalah waktu sujud. Yang kedua adalah waktu sebelum kita salam. Dan juga waktu berdiri i'tidal. Waktu berdiri i'tidal itu juga tempat kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu tempatnya. Nah, oleh karenanya ini masalah kunutnya. Lalu bagaimana? Apakah kunut itu ada di zaman Nabi? Nabi pernah lakukan. Nah, kenapa kok terjadi perbedaan? Ada yang mengistiqomahkan subuh, ada yang tidak.
karena perbedaan dari kualitas hadis ya. Yang mengatakan kunut subuh itu selalu dilakukan, ini madzhabnya Imam Syafi'i, dan mengatakan bahwa itu hadisnya hadis sahih menurut madzhab mereka. Tapi oleh madzhab yang lain dikatakan bahwa itu tidak istiqomah, bahwa hadis itu hadis yang lemah. Sehingga dan Nabi SAW dikenali kunutnya itu kunut sepanjang waktu. Jadi sepanjang waktu itu kunutnya Nabi pernah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu kunut. Tapi kapan momentumnya itu Nabi pas kunut itu? Ketika ada 100 penghafal Al-Quran yang dibunuh. Ada 100 penghafal Al-Quran, salah satu kabilah di zaman Nabi, saya terlupa nama kabilahnya itu, tapi mensiasati, menipu Nabi. Itu makanya Nabi SAW pun juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, mereka minta guru ngaji dikirimkan guru-guru terbaik, para penghafal Al-Quran. Tapi ternyata mereka punya niat jahat. Sebelum sampai ke tempatnya dibunuh 100 orang. Maka Nabi SAW marahnya luar biasa. Begitu marahnya disebut satu-satu orang yang bunuh dan juga kabilah kaumnya itu didoakan Nabi selama sebulan. Maka itu yang dikenali dengan kunut nazilah, yaitu kunut yang kita lakukan ketika terjadi musibah. Ada musibah turun kepada satu kampung atau kepada satu negeri, maka kita layak untuk berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah datang musibah kecuali karena dosa, dan tidak diangkat oleh Allah musibah itu kecuali dengan doa. Maka doa itu salah satu cara untuk mengangkat musibah. Ya, musibah. Maka Nabi sampai 1 bulan. Oleh karenanya itu dikenali dengan kunut nazilah. Boleh jadi, kenapa kok sholat maghrib dan sholat isya, jangan-jangan lagi sedang ada musibah yang kita tidak tahu. Mungkin ya, ada musibah yang kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan tidak ada musibah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kita harus berhati-hati juga ya. Harus berhati-hati dalam hal ini. Nanti ini ajaran mana lagi? Pada prinsipnya hanya ada 2 pilihan. Pertama, kita namanya kunut nazilah tadi. Kunut karena terjadi bencana. Itu kita lakukan 5 waktu. Boleh kapan saja. 5 waktu, mau zuhur, mau asar, maghrib, isya, subuh, gak ditentukan sholat tertentu. Yang kedua, tentu alternatifnya kunut subuh itu yang dalam madzhab Syafi'i termasuk diantara yang disunahkan. Masuk khilafiyah lah yang kunut subuh ini. Maka kita katakan kalau misalkan tidak karena nazilah ada musibah yang turun, bukan juga di subuh, lalu dia kunutnya di waktu maghrib dan isya, wallahu a'lam bishawab. Yang kita lihat secara zahirnya ini perkara bid'ah yang yang kita tidak tahu dasarnya, tapi kita husnudzan boleh jadi ada musibah yang sedang menimpa ya di tempat itu sehingga kemudian dilaksanakan kunut. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ini tapi juga lain temanya. Ini Ustadz, misalnya kita ini kan mengangkat seorang anak ya, laki-laki, terus anaknya tuh menikah kan. Nah, terus sampai sekarang tuh anak itu tidak tahu bapaknya siapa, sedangkan yang mengangkat itu memang tidak mau ngasih tahu kalau beliau tuh anak angkat gitu. Jadi pas nikah tuh bennya tuh ben yang mengangkat itu, apa itu sah hukumnya nikahnya gitu? Laki itu perempuan bukan anak angkat, laki-laki. Baik. Jadi pertama, memang kalau anak laki-laki ini tidak memerlukan wali, satu ya, sehingga resikonya lebih ringan. Artinya apa? Anak laki-laki itu bebas merdeka, walaupun tanpa wali dia bisa nikah sendiri, bisa, asal ada. Yang penting itu kan wali perempuannya, karena wali perempuannya itu yang kaitannya nanti yang berhak untuk menikahkan. Wanita itu tidak memiliki dirinya sendiri. Jadi kalau dia adalah perempuan, maka dimiliki oleh orang tuanya. Maka ketika kita menikah
pun juga harus ada walinya. Orang yang menikah tanpa wali maka tidak sah. Karena Nabi SAW sudah menegaskan itu, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah orang kecuali dengan wali dan 2 saksi. Nah ini kaitannya dengan perempuan. Nah kaitannya kalau laki-laki, maka ini tidak masalah, tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya pernikahan itu, karena tidak ada perwalian. Karena laki-laki itu memiliki dirinya sendiri. Walaupun demikian, kita tetap saja ya, harus komunikasi, artinya harus minta izin, minta restu lah kepada orang tua kita. Karena bagaimanapun mereka adalah yang telah melahirkan kita, yang penting. Nah, yang menjadi masalah dan ini termasuk dosa besar karena dilaknat oleh Nabi adalah menasabkan yang bukan nasabnya. Nah, itu dosa besarnya. Kata Nabi SAW, ada 3 yang tidak ditinggalkan oleh orang Islam. Walaupun sudah Islam, tapi ternyata 3 perbuatan ini tetap saja dilakukan. Padahal perkara jahiliyah. Nabi sebutkan, jadi bahwasanya ini perkara jahiliyah. Walaupun orang Islam kalau melakukan 3 ini, berarti disebut tadi kok itu jahil. Maka namanya jahil, bodoh kalau ini. Kira-kira gitulah. Takut kita dibodoh-bodohkan Nabi. Apa yang pertama ya Rasulullah? An-niyaha. Apa itu meratap? Gak boleh kita meratap, meraung-raung, menangis. Karena itu tanda kalau kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kita menyatakan percaya dengan bintang, ilmu perbintangan, ramal-ramal masalah bintang, bahwasanya bintang ini nanti bisa menurunkan hujan. Dulu ada begitu, tanjim itu namanya, itu yang punya dukun. Dukun syirik masuk, maka itu juga termasuk perkara jahiliyah. Nah, yang ketiga disebut Nabi ini at-ta'anu fin nasab, yaitu kita to'an itu ya, to'ana itu artinya kita ya mencederai nasab. Mencederai nasab ini boleh jadi tidak mengakui nasab atau kita menasabkan yang bukan nasab kita. Sama-sama itu tercelanya. Disamakan dengan niyaha, disamakan dengan jahilnya orang yang percaya dengan bintang. Jadi ilmu perbintangan ya. Jadi ternyata adalah at-ta'nu fil nasab, yaitu kita mencederai nasab dengan menasabkan yang bukan nasab kita. Kalau contoh yang disebutkan ibu tadi berarti dia bukan anak kita, lalu kita anggap binnya bin kita. Insya Allah kalau nikahnya tetap sah karena dia anak laki-laki. Cuma kita telah terjerumus dalam dosa besar. Ya, termasuk dosa. Yang dosa orang tuanya lah, yang menasabkan, yang mengangkat. Ya. Kalau mengangkatnya sih boleh, bagus. Tapi kita kemudian menasabkan dengan nasab kita, itu yang salah. Jangan salah paham Bu ya. Oh berarti kita nggak boleh anak angkat, nggak boleh. Bahkan itu termasuk amal soleh. Orang kurang, anak yatim piatu kita ambil lalu kita urus. Insya Allah ini perbuatan amal soleh. Yang salah itu kita mengklaim, kita menganggap, kita lalu kemudian membuat akte kelahiran itu orang tuanya kita menutup-nutupi, nggak beritahu siapa orang tuanya. Yang boleh. Kita nanti ada waktunya sampaikan orang tuamu itu. Saya ini hanya bapak angkat. Berarti punya 2 orang tua. Jadi punya 2 orang tua, maka harusnya dihormati, kan begitu. Kalau dulu di zaman Nabi SAW itu ibu-ibu modelnya bukan anak angkat, biasanya budak itu kalau ada yang memerdekakan, maka walaknya kepada yang memerdekakan. Walak itu apa? Artinya loyalitasnya. Nah, dia bukan budaknya, dia punya orang lain. Tapi kemudian orang itu ada orang yang memerdekakan. Maka orang yang memerdekakan itu termasuk yang mendapatkan walaknya. Walak itu loyalitasnya, kecintaannya. Kemudian ya pokoknya kita itu harus, ya dia berjasa memerdekakan kita. Kira-kira begitu. Nah sama juga anak angkat. Jadi karena di anak angkat itu ada orang tua asli, juga ada orang tua angkatnya. Maka harusnya tetap wajib disampaikan agar dia tahu orang tuanya yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menutup-nutupi maka kita terancam dengan
dengan usaha ini. Atau yang kedua tadi apa Bu? Kita nggak mau mengakui. Nah ini juga ada juga nggak mau mengakui. Gengsi punya orang tua. Saya nggak punya orang, bukan orang tuaku itu. Padahal anak orang tuanya. Gara-gara misalkan apa? Dia malu punya orang tua seperti, Masya Allah ini anak durhaka betul. Iya. Yang begini ini sama. Jadi mengakui salah, nggak mengakui juga salah. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, Waalaikumsalam. Yang lama sih kejadiannya karena bertahu yang menyatakan waktu itu ikut arisan ikut arisan, yang arisan ini dapat, tapi tanpa sepengetahuan dia diambil orang lain. Nah orang lain nih sekali ditanya jarak 2 minggu itu katanya udah habis uangnya dipakai. Terus yang arisan ini mintalah uangnya lama-lama, mau udah ngasih-ngasih. Terus dia itu punyanya apa? Punyanya gelang, tapi gelangnya nggak sesuai dengan harga yang arisan tadi kalau dijual. Terus yang arisan ini ngambilnya gelang itu dijual karena kan juga butuh uang juga. Kemana tuh cara minta maafnya ke yang punya gelang itu? Karena gelangnya udah dijual. Baik. Jadi pertama terkait dengan arisan ya. Saya termasuk yang mengambil pendapat dan insya Allah ini bagian daripada ta'awun. Arisan itu boleh. Jadi arisan itu boleh. Saya cenderung dengan pendapat ini walaupun tidak saya nafikan ada yang mengatakan tidak boleh karena menganggap itu adalah utang ya, mengambil sebagai utang. Tapi pada prinsipnya kalau kita lihat sesuatu sifatnya ta'awun itu apa? Kita tolong menolong dengan saudara kita dengan syarat bahwasanya nominalnya tidak berubah, itu saja. Nominalnya tidak berubah. Jangan sampai yang dapat awal lebih besar dari yang akhir. Jangan sampai yang dapat ujung akhir gak dapat apa-apa. Maka kalau ini modelnya jelas haram. Kira-kira ya. Dan rata-rata kan orang pun bukan utang piutang, tapi kita itu menolong orang bergiliran saja. Kita bergiliran, oh hari ini kita giliran dapat ini, hari ini kita undi dapat ini. Jadi sekiranya itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang kemudian mendapatkan bagiannya, maka dialah yang paling berhak. Tidak boleh kita alihkan kepada orang lain kecuali seizin. Jadi karena itu sudah hartanya dia, bagian dia. Maka kita ini dalam hukum agama tidak boleh mengambil, apalagi untuk dimiliki. Ini hukumnya mencuri. Jadi kalau kita mengambil untuk memilikinya, maka mencuri. Kalau niatnya nggak mengambil, hanya pinjam, namanya menggasap. Ya kan? Tahu nggak menggasap? Menggasap itu pinjam sendal orang nggak izin. Sama juga itu, kita terkena hukum, nggak boleh kecuali seizin karena bukan barang kita, hukumnya nggak boleh. Ya artinya ini karena sudah bagian saudara kita, maka tidak boleh dialihkan kepada orang lain, apapun alasan kecuali seizinnya. Kalau sudah izin, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau tanpa izin, orang yang mengalihkannya itu berdosa. Nah, berdosa. Apalagi setelah itu kemudian dia pakai habis. Maka dalam hukum Islam dia ini milik orang lain. Ya jatuhnya apa? Berarti dia utang. Jatuhnya itu utang. Harus dikembalikan yang sama. Jadi karena dalam utang kan begitu kan. Harus dikembalikan yang sama. Berapa juta? 1 juta. Maka kalau kita bayar dengan emas, maka emas yang seharga 1 juta. Kalau kurang dari 1 juta, maka kita tidak boleh. Kita tetap punya tanggung jawab utang di situ. Kecuali kalau dia meredokan adalah ibu adanya berapa? Saya ini di rumah hanya punya inilah emas saya ini. Ketika dijual kurang dari 1 juta. Jadi gimana? Udahlah, kami ikhlaskan. Nah, kalau sudah ada akad ikhlas begitu, selesai. Tapi kalau belum diikhlaskan, maka tetap dibawa sampai akhirat nanti. Akan dituntut oleh Allah. Kalau nanti tidak kita minta redonya.
Oke, jadi kalau bagi kita jadi gini saja, kita baik-baik ibu gimana? Ini sebenarnya kalau secara hukum ini harus sama nilainya. Karena tidak kira-kira ibu bisa bayar nggak? Mana bisa bu, saya adanya itu ya. Udah kalau begitu kita yang mungkin yang tahu seperti itu memang betul lagi dalam kesulitan, dan mungkin kita yang mengalihkan itu juga minta maaf kepada yang bersangkutan. Lalu kita gimana statusnya? Diredokan nggak ini? Kira-kira harus ada akad itu. Kalau diredokan selesai. Tapi kalau dia tidak redok, maka tetap ada terkena hutang. Nah kita bagaimana? Adalah kita kalau ada jamaah, kita tahu ada teman yang tahu seperti itu, adalah kita bareng-bareng untuk tutup lah siang tuh kan. Nggak siang. Ini namanya orang berhutang tapi nggak tahu diri ya. Masya Allah, payah nih orang ini. Ya kadang-kadang ya padahal kita ini niatnya baik tapi malah ditanggapi tidak baik. Memang ada orang ini macam-macam. Niat kita nolong, malah kita yang nolong ini malah yang salah gitu. Dianggap salah. Itulah kurang ilmu tadi itu ya. Jadi mestinya kalau kita dibantu orang itu berterima kasih lah. Kita itu mau dibebaskan dunia dan akhirat kita. Makanya kalau yang seperti ini kan akhirnya dia itu tadi baper namanya, bawa perasaan sendiri. Itu penyakit itu. Jadi tentu bagi kita ya sudah mungkin pakai pintu jalan yang lain. Kalau misalkan sudah ada usaha untuk mendekati, dia pun juga tidak ada itikat baik, ya sudah urusan dia dengan Allah. Dia urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau sampai nggak redha, maka nanti pun akan dibayar di akhirat. Kasihan juga kan? Kita pun sudah ada usaha. Saya kira itu yang bisa kita lakukan ya. Wallahu a'lam. Baik. Saya pernah mendengar bahwa surah Al-Lahab tidak baik kalau dibaca itu sholat. Karena ada kayaknya menghina Abu Lahab umpamanya. Benarkah itu? Terima kasih. Surat Al-Lahab bagian dari Al-Quran ya Bu? Ya, Al-Quran sunnah dibaca. Maka baik dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak benar, saya katakan tidak benar yang mereka kemudian membaca surat Al-Lahab tidak boleh dibaca dalam Al-Quran. Kenapa kok nggak boleh? Karena ada celaan doa. Karena dia memang berhak untuk mendapatkannya itu. Dia kan pamannya Nabi, tapi nggak beriman. Jadi yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka layak untuk mendapatkan celaan. Dia berhak untuk mendapatkan laknat. Yang berhak. Sebab yang namanya keluarga itu yang beriman. Maka ketika Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah kenapa anakku dari darah dagingku tidak beriman? Apa nasihat Allah kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahli. Itu anakku walaupun dari darah dagingmu, bukan keturunanmu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena dia itu tidak punya amal saleh. Makanya Allah kemudian turunkan tabbat yada Abi Lahab. Celaka itu kedua tangannya Abu Lahab. Makanya ketika Nabi SAW selesai dalam perang, kapan meninggalnya Abu Jahal Abu Lahab itu? Di perang Badar. Dikumpulkan satu sumur dikumpulkan. Nabi kemudian bertanya kepada jasad-jasad yang sudah mati itu. Disebut satu, Abu ini, itu banyak keluarganya, banyak paman-pamannya. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kalian? Sungguh kami, kata Nabi, sudah mendapatkan janjinya Allah dengan kemenangan. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara dengan orang yang sudah mati? Apa kata Nabi? Mereka tidak jauh lebih mendengar daripada kalian. Mereka mendengar ucapanku, tapi mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Maka ini yang menjadi akidah bahwa orang yang sudah meninggal mendengar kita, tapi nggak bisa jawab. Ya. Dalam alam gaibnya. Makanya Nabi kan ketika kita melayat seorang jenazah, tidaklah kita beranjak pergi beberapa langkah kecuali sang mayat itu dalam kubur mendengar ketukan kaki para pelayat.
Hadisnya begitu. Di mana itu Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Bukan di alam kita itu. Tapi kita yakin begitu. Dia mendengar, tapi nggak bisa. Ya, berbicara tidak bisa. Dia berteriak, tapi nggak ada yang bisa mendengar. Nabi kan mengatakan begitu. Seorang jenazah kalau baik, maka dia akan mengatakan segerakan. Tapi kalau mayat itu buruk, maka dia mengatakan mau bawa kemana aku, mau bawa kemana aku. Dia menjerit, semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin yang nggak dengar. Makhluk yang lain dengar teriakan sang mayat ini. Tapi kalau kita ini pakai ilmu otak, mana ada jerit itu Pak Ustaz? Diam kali dia. Iyalah. Kita ini pakai logika, itu di alamnya beda. Alam sudah beda. Maka ibu-ibu sekalian juga terkait dengan masalah seperti ini. Jadi kita apa tadi itu? Ya, kita Allah dari Allah tidak ada masalah. Kita membacanya sebagaimana surat-surat yang lain. Kenapa ada laknat? Karena berhak mendapatkan itu. Yang dilaknat oleh Allah itu orang yang berhak mendapatkannya. Nabi SAW tadi dalam sholatnya tentang qunut nazilah itu sebulan. Beliau sebulan itu sambil dalam doanya disebut satu-satu. Satu-satu orangnya. Allahumma al'an si fulan, Allahumma al'an si fulan, Allahumma al'an si fulan. Itu dalam sholat Nabi. Karena saking marahnya Nabi. Dan tidak ada satupun yang didoakan Nabi kecuali mati semuanya. Ya, dalam medan perang mati semuanya. Jadi doanya Nabi gak mustajab. Artinya boleh melaknat yang dapat berhak mendapatkan laknat. Nah, Abu Lahab ini kan gak beriman. Jangan tengok nabinya, paman Nabi, tapi dia gak beriman. Dia bukan keluarga Nabi. Yang keluarga Nabi itu yang yang kita gak boleh laknat itu kalau kita melaknat keluarga Nabi, kita dosa itu. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya sudah cukup, tidak ada. Maka insya Allah mari kita sama-sama tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Didi yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi orang yang baik dunia maupun akhirat, ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Rabu yang akan datang kembali lagi kita bersama lagi ke Majlis Ilmu, ya Bu ya. Kita tutup majlis kita dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah turunkan sakinah untuk kita, Allah turunkan rahmatnya, juga Allah ijabah doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amalillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.